Surya sekolah di SMA Negeri 82 Jakarta. Di sekolah, Surya aktif dalam kegiatan organisasi pecinta alam. Selain itu, ia anggota aktif seksi majalah dinding. Dia sering membuat puisi dan komik di majalah dinding sekolahnya, dan juga menjadi ketua keamanan sekolah dalam struktur organisasi OSIS SMA Negeri 82 tahun 1989 sampai 1990. Surya memutuskan untuk bergabung dalam organisasi pecinta alam Werdi Buana di sekolah. Werdi Buana yang berarti melestarikan kehidupan di bumi, gunung, dan hutan. Surya adalah angkatan ketiga dan mempunyai nama angkatan Tapak Rimba. Bulan itu akan diadakan program pendakian ke Gunung Gede di Jawa Barat, tepatnya 2 minggu sebelum ujian tengah semester. Pendakian ini diikuti 17 orang, antara lain Hendra Utama, Hari Judianto, Surya Ibrahim Dompas, Julini, dan 13 anggota Werdi Buana lainnya. Pendakian Gunung Gede ini juga merupakan janji Surya kepada angkatan kelas 1 yang baru saja dilantik pada akhir Oktober 1989, karena pada saat itu Surya tidak dapat menghadirinya. Surya berjanji akan ajak angkatan ini naik gunung, dan dia menepati janjinya. Gunung Gede mempunyai ketinggian 2.958 mdpl. Jalur pendakian yang sering dilewati oleh para pendaki adalah jalur Gunung Putri dan Cibodas. Seluruh anggota tim pendakian sudah bersiap dan berkumpul di sekolah. Sebelum memulai perjalanan, diawali dengan doa. Suryalah yang memimpin doa saat itu. Rencana awal pendakian kali ini akan dimulai dari jalur Cibodas dan akan turun melalui jalur Gunung Putri. Tidak ada rencana untuk bermalam, sehingga perbekalan yang dibawa bisa dikatakan minim. Jam 10 malam tim sudah berada di Cibodas dan selanjutnya menuju pos pendaftaran untuk mengurus izin pendakian kepada petugas. Setelah mengurus dan mendapatkan izin pendakian, seluruh anggota tim bergerak menuju pos Kandang Badak jam 12:30 tengah malam. Seluruh anggota tim beristirahat sejenak di pos Panyangcangan. Tim terbagi 2. Tim 1 yang terdiri dari Surya Ibrahim, Hari Judianto, Hendra Utama, dan Julini memutuskan untuk beristirahat di pos sambil menunggu pagi hari. Sedangkan tim 2 yang berjumlah 13 orang lainnya melanjutkan pendakian menuju puncak Gunung Gede. Menurut Hari Judianto yang juga satu tim dengan Surya dalam pendakian ini berkata, "Waktu naik gak kelihatan seperti Surya yang biasa naik gunung sama gue. Dia lebih sering capek, banyak berhenti, mungkin juga karena dia masih cedera engkel akibat latihan di Taiwan. Tapi herannya dia masih maksanin untuk naik dengan kondisi seperti itu." Surya dan anggota tim 1 yang lainnya tertinggal hampir 6 jam karena tim 2 sudah mencapai puncak Gunung Gede jam 5:30 pagi. Tim 2 menunggu Surya dan tim 1 di puncak, tetapi sekitar jam 12 siang, tim 1 yaitu Surya dan yang lainnya masih belum sampai puncak Gunung Gede. Lalu tim 2 memutuskan untuk turun kembali melalui pos Kandang Badak. Surya dan tim 1 yang lainnya sudah melewati pos Kandang Badak, tetapi masih dalam perjalanan menuju puncak Gunung Gede. Mereka berpapasan di Tanjakan Setan jam 1:30 siang. Saat berpapasan, tim 2 mengajak Surya dan tim 1 yang lainnya untuk ikut turun sebelum hujan dan kemalaman, karena kondisi saat itu sudah mendung. Tetapi yang mengikuti ajakan turun hanya Julini. Surya Ibrahim, Hari Judianto, dan Hendra Utama masih tetap melanjutkan pendakian menuju puncak Gunung Gede. Menurut penuturan Hendra Utama, mereka sampai puncak sudah sekitar jam 2 siang. Ketika hendak turun dari puncak Gunung Gede itu, Hendra dan Hari memutuskan untuk ikut dengan rombongan lain, yaitu turun melalui Cibodas. Akan tetapi Surya masih ingin melewati alun-alun Surya Kencana dan pada akhirnya turun melewati Gunung Putri. Hendra dan Hari mengetahui Surya sudah beberapa kali turun dari Gunung Gede ini melalui jalur Gunung Putri, sehingga mereka tidak begitu khawatir untuk melepasnya melewati jalur Gunung Putri seorang diri. Walaupun kondisi Surya kurang sehat karena cedera kaki dan perbekalan yang sangat minim, sekitar jam 2:40 siang, Hari Judianto dan Hendra Utama mulai bergerak turun kembali menuju Cibodas, diantar oleh Surya Ibrahim sampai pada pohon pertama dari puncak. Setelah itu, Surya melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Gede. Hari masih sempat melihat Surya sedang bergerak menuju puncak. Saat itulah terakhir Hari melihat Surya Ibrahim.
Tim 2 sampai di Cibodas sekitar jam setengah 6 sore. Mereka lalu menunggu tim 1, yaitu Surya, Hendra, dan Hari, di warung pasar bawah. Cuaca saat itu sudah hujan deras. Ketika kami mau hendak menyusul ke atas sekitar jam 7 malam, tampak dari kejauhan Hendra dan Hari datang, tetapi tanpa Surya. Memang tekad dan kemauan Surya sulit untuk digoyahkan. Kalau dari awal dia mau turun lewat Putri, dia pasti akan lewat Putri. Saat itu kami tidak lapor ke petugas karena di pos pendaftaran tidak ada yang jaga. Seluruh anggota tim pendakian Gunung Gede sudah kembali ke sekolah, tetapi di antara mereka tidak terlihat sosok Surya Ibrahim. Ibunda Surya sangat khawatir dan menanyakan di mana keberadaan Surya. Mereka mulai melakukan pencarian di beberapa lokasi di mana Surya mungkin berada, tetapi tetap tidak dapat ditemukan sosok dirinya. Surya dilaporkan hilang ke pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Surya Ibrahim Dompas dinyatakan hilang sejak 26 November 1989. Pencarian Surya di Gunung Gede dilakukan bersama 30 tim. Pada pencarian itu berasal dari masyarakat sekitar Cibodas, perkumpulan pecinta alam, instansi terkait dan swasta yang berjumlah hampir lebih dari 160 orang personil. Pencarian ini merupakan salah satu pencarian pendaki hilang terlama, yaitu hampir 2 bulan lebih tanpa berhasil ditemukan sampai saat ini.